Halo semuanya, balik lagi ke podcast Ruang Sisi ke-8 sekarang. Dan sekarang kita bakal ditemenin sama salah satu mahasiswa prestasi dari Elektro nih, Bang Alvin Filipi. Mungkin Bang Alvin Filipi boleh kenalan dulu deh Bang, jurusan, program studi gitu. Oke, halo semuanya. Kenalin nama gue Alvin Filipi. Gue dari jurusan Teknik Elektro. Angkatannya 2019. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal juga Bang Alvin. Mungkin kita tanya-tanya nih, kenapa sih Bang Alvin bisa sampai di udang sini nih? Sekarang kita tanya dulu kesibukannya Bang Alvin nih. Sekarang sibuk apa aja sih Bang? Kalau kesibukan sekarang kemarin sih habis selesai intern. Jadi sekarang lagi lumayan gabut ya. Paling cuma lagi ngurusin bisnis gue yaitu web development sama kuliah sih paling. Hmm. Sama mau nyiapin buat kerja praktik nanti sih. Paling Oh, itu sih untuk kesibukan sekarang sama paling lomba-lomba aja, ikut lomba. kalau misalkan kan Bang Alvin udah angkatan 19 nih, berarti udah lumayan udah sekitar 2 tahun, udah tahun ketiga di UI ini. Selama berkuliah Ya, tuh pengalaman apa aja sih Bang yang udah Abang lewatin? pengalaman maksudnya kayak akademis kah organisasi atau Bisa gimana semuanya tuh? deh, kayak Oh, lombanya apa bisa. aja, terus kayak organisasi apa, magang apa aja. Kalau dulu ya awal-awal masuk UI itu gue kayak aktif banget di organisasi sama kayak panitia volunteer gitu. Gue tuh pernah ikut IEEE. IEEE itu kayak international organization buat electrical engineering sama computer science gitu. Nah itu gue 2 tahun situ, terus ikut KMK Teknik UI, terus juga jadi volunteer buat Forkoma ngadain tryout gitu. Pokoknya dulu sih gue lebih banyak ke volunteer sama kayak organisasi gitu sih. Lalu kayak setelah itu baru deh gue lebih fokusin ke lomba-lomba gitu, ikut lomba data science kalau kalian tahu sama BCC, Business Case Competition gitu sih Hmm, paling. Mungkin bagi yang belum tahu nih, kalau Bang Alvin tuh tahun kemarin ya Bang, Confess itu data science timnya juara satu ya Bang. Iya, juara satu, puji Boleh Tuhan. boleh diceritain dikit nggak Bang? Tuh kayak gimana prosesnya, gimana itunya, gimana lomba. Oke, I see. Oke, jadi dulu tuh gue tertarik ini sih, tertarik nyoba buat data science. Kalau kalian tahu, data science itu ilmu data gitu, buat nyelesain masalah-masalah yang berhubungan dengan data. Nah, uh, sebenarnya gue udah ikut data science tuh pas tahun 2020 ya, 2020 gue ikut Kompes, itu Kompes 12 ya kalau nggak salah. Gue ikut di situ. Nah, itu gue nggak gagal sih. Baru kayak preliminary gitu, gue gagal. Nah, pada tahun 2021 nih, atau tahun berikutnya, itu gue ikut lagi. Gue ikut lagi, nyoba lagi lah, kepo. Namanya juga mau coba-coba lagi kan. Nah, habis itu gue ajakin lah temen gue, ada namanya Louis sama Wilson. Itu dia teman kosan gue kebetulan. Satu kosan. Terus akhirnya mereka sebenarnya awalnya nggak ada ketertarikan gitu katanya sih ke data science. Terus kayak gue ajakin aja, ayo ikut temenin gue gitu-gitu kan. Kayak ya udah kita bertiga nih sebenarnya masih cupu gitu lah istilahnya. Terus tapi yang penting kita berani nyoba gitu. Ya udah kita cobalah itu confess. Nah, eh, taunya pas kita udah coba ternyata kita lolos di preliminary. Abis itu setelah lolos preliminary itu kan masuk ke ininya ya, ke akademinya gitu ya. Itu kalau nggak salah dipilih 10 tim terbaik gitu ya kalau nggak salah. Gue lupa sih jujur. Intinya pada akhirnya ada 10 tim, lalu kita ikut akademinya. Akademinya tuh kalau nggak salah sebulanan gitu. Terus kita dikasih kayak soal-soal sama ada camp-campnya gitu. Nah, pada akhir kompetisi, menjelang akhir kompetisi itu dia apa disuruh bikin project gitu kan. Nah, project kita jadi yang terbaik gitu sih di Confess. Terus jadinya jadi first winner, jadi juara satu Oh, gitu. keren banget sih. Data science sekarang emang lagi baik banget sih. Aku lihat banyak banget yang nyari bang. Kayak Iya, menang data science benar. competition itu keren banget sih. Apalagi Confess kan ya. Iya, keren sih. Terus ya udah, berarti udah percobaan kedua ya bang. Iya, percobaan Hmm. kedua kebetulan. Ya. Berarti Uh, uh, ya jangan menyerah ya teman-teman yang dengerin. Jangan
kalau misalkan kalian nyoba terus masih gagal ya cobain aja lagi Nothing Tulus juga kan. Benar. Iya. Benar. Terus mungkin Benar. ini deh Bang, selama kuliah nih, selama berpengalaman nih, yang paling membanggakan apa nih prestasinya? Lombanya ya. Ya lomba boleh atau kayak mungkin aku sebut langsung dulu aja ya. Abang kan pernah intern di BCG tuh. Nah, itu keren banget tuh. Itu membanggakan tuh. Itu paling membanggakan yang mana? Kalau dari gue pribadi ya, kalau yang paling membanggakan buat gue itu menang bibit sih. Kemarin bibit Brain Wars. Itu menurut gue nomor 1, nomor 2-nya yang intern itu sih. Kalau menurut gue ya. Kenapa Bang kok bibit? Karena jadi gini, jadi awalnya tuh gue kayak kurang minat gitu loh sama BCC, ya kan. Nah, pada Februari akhir itu temen gue itu si Luis ngajakin, Vin, kita ikut yuk bibit Brain Wars. Terus gue kayak, aduh mager banget kan, kayak gue nggak ada niat sama sekali gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa 2 hari sebelum pendaftarannya tutup, gue kayak ada semangat gitu tiba-tiba apa ikut aja ya dalam diri gitu kayak ya udah akhirnya kan gue ikut. Nah gue ikut terus kita bikin deck gitu kan, terus lolos kan. Nah setelah lolos ternyata lolosnya sampai final, gak tahu kenapa, gue juga bingung. Padahal itu baru pertama kali gue ikut BCC, dan Luis sama temen gue Reynard itu dua-duanya juga baru pertama kali. Jadi kita benar-benar bertiga first timer gitu. Terus kayak kita nggak tahu apa-apa. Terus kita akhirnya kayak nanya-nanya cutting yang berpengalaman juga kan. Gimana sih caranya buat nge-solve ini, buat frameworknya gimana. Terus kayak flow-flownya, ya pokoknya kayak gitu deh. Setelah itu baru deh kita, wow kayak akhirnya menang juga juara 2. Terus kayak bangga banget sih. Dari situ akhirnya gue semangat banget buat ikut-ikutan lagi sih. Itu menurut gue yang paling berkesan itu karena kita first timer banget gitu sih. Itu kalau menurut gue. Berarti mungkin kalau misalkan yang denger mau nyoba ikut-ikut lomba itu tipsnya gimana sih Bang? Berarti kayak mereka harus nyoba dan mereka tanya-tanya yang udah berpengalaman atau gimana? Kalau first timer ya, menurut gue ya sih lu pada harus nanya-nanya cutting atau mungkin orang yang udah pernah ikut BCC sebelumnya, biar kayak lu dapat gambaran BCC itu ngapain. Itu sih menurut gue. Dan cara nge-solve-nya gimana, thinking framework-nya kayak gimana gitu. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang ini yang sering banget sih ditanyain sama orang-orang yang mungkin belum sering ikut lomba gitu ya. Dapat info lombanya itu dari mana? Dapat info lomba, gue biasanya nyarinya dari ini sih, dari Instagram tuh. Kalau kalian cari-cari itu mungkin info lomba atau lomba bisnis, atau mungkin ada aplikasinya juga. Kalau kalian tahu ada namanya Sejuta Cita, itu mungkin dari situ juga lomba-lombanya apa. Dari LinkedIn juga bisa, atau mungkin dari teman terdekat juga bisa. Kayak tadi kan gue diajakin sama Luis kan, kayak tiba-tiba banget diajak. Oke. Bagi yang pengen nyoba, boleh banget tuh nyoba nyari-nyari akun Instagram yang suka ngepost lomba-lomba ya. Itu banyak banget sini. Makin kesini juga makin banyak. LinkedIn juga harus aktif karena biasanya sekarang lomba juga banyak dipost di LinkedIn juga ya. Iya benar. Terus mungkin ini sih Bang, tadi kan kita bahas BCC nih, Business Case Competition. Nah ini kan sekarang lagi hot nih, kayak banyak banget sekarang lomba Business Case terus nih. Terus mungkin bisa jelasin dikit nggak Bang, kayak Business Case tuh ngapain sih sebenarnya? Oke, Business Case itu singkatan dari Business Case Competition kan. Nah, di lomba Business Case ini kalian tuh ditantang nih sama ada namanya case collaborator sama panitianya gitu lah. Mereka ada suatu masalah bisnis yang mereka punya, dan kalian sebagai tim itu harus ditantang untuk nge-deliver solusi untuk mereka nih. Solusinya itu juga harus yang visible buat mereka, harus bisa yang diimplementasiin. Bahkan kayak solusinya tuh mungkin bisa dalam bentuk marketing campaign, atau mungkin features development, atau kayak pembuatan fitur-fitur baru di aplikasi mereka. Pokoknya semacamnya yang bisa deliver value bisnis buat mereka. Gitu sih paling. Terus mungkin gimana caranya kita bisa nyari solution yang bisa outstanding gitu Bang, dibanding kayak solution yang ditawarin tim-tim lain gitu?
Oke, sebelum kayak ngomongin solusi, kita harus tahu dulu kan. Mungkin kayak kita harus tahu dulu permasalahan mereka tuh apa. Kita harus drive dari masalahnya mereka apa. Terus kita cari tahu dulu root cause-nya. Oh, dari masalah itu ternyata root cause-nya tuh gara-gara ini. Nah, dari root cause ini kita bisa nge-deliver lah solusi-solusi yang tailored sama permasalahan mereka. Mungkin kalau dari gue kayak gitu. Mungkin kalau untuk framework-nya bisa pakai semacam bukan semacam frameworknya bisa pakai issue tree kayak gitu sih mungkin. Oh, oke oke. Emang menarik banget insight-nya sih Bang. Mungkin sama kalau misalkan mau ikut, terutama nih business case, kita bahas business case competition itu perlu preparation apa aja sih Bang? Apa aja yang perlu di prepare? Kalau prepare menurut gue lu pertama-tama harus punya tim yang apa ya, yang bisa diajak kerjasama dengan baik lah, bisa kooperatif, saling apa ya, saling visinya tuh sama, kayak gue pengen menang kayak gitu. Mungkin kayak nggak harus kayak gue pengen menang, mungkin mau nyari pengalaman bareng juga kayak gitu. Nah tapi di satu sisi ya kita pengen menang kan, mungkin pengen dapat duit gitu kan, mungkin visinya sama. Kalau pengen dapat duit kan berarti kita harus menang kan, ya pokoknya kayak gitulah intinya. Pokoknya Hmm. visinya harus sama itu. Terus yang kedua mungkin harus ngalokasiin waktu sih. Waktu sama pokoknya waduh, waktu ini paling ini sih paling banyak memakan. Aduh, pokoknya gue tuh kalau ikut BCC ya pasti rata-rata gue tidurnya subuh. Karena kadang kalau siang tuh nggak tahu kenapa gue orangnya night owl ya. Jadi ngerjainnya tuh kadang malam gitu. Dan kadang gue nggak tidur sampai jam 4 pagi atau jam apa benar-benar nggak tidur. Gitu sih. Pokoknya Hmm. alokasi waktu, tenaga sama tadi sih punya tim yang baik lah. Oh, mungkin bisa dielaborasi lagi nggak yang tentang teammate sih Bang, kayak Hmm. cara approach-nya mungkin bagi yang belum itu, terus kayak misalkan mereka mau approach tuh siapa sih yang cocok di approach gitu, kayak pertimbangan apa aja sebelum kita bikin tim gitu. Atau mungkin kalau kita diajak tim, biasanya Bang Alvin tuh lihat apa sih yang dilihat dari orangnya gitu. Oke. Kalau gue sih biasanya nyari tim yang kayak bisa diandalin gitu lah. Misalkan kayak punya spesialisasi khusus. Kan kalau gue ngurusin hal A gitu. Nah, gue pengen nyari, misalkan gue nggak bisa nih ngurusin hal B. Nah, gue cari nih orang yang menurut gue bisa buat ngurusin hal B tersebut gitu. Tengah punya hal C yang gue nggak bisa. Nah, itu dia bisa nge-cover gue. Gue sih nyarinya yang kayak gitu ya. Kalau gue itu Hmm. bisa, nggak harus yang jago guys, menurut gue nggak harus yang jago jujur, karena kadang tuh kalau kita belajar bareng tuh itu bener itu asik sih. Kayak nggak harus yang jago kayak oh ini dia OP banget nih udah jago banget lah di sini, itu nggak harus sih. Kayak lu bisa ngajak-ngajak yang belum pernah lomba sekalipun, itu kan mereka mau belajar juga ya, kayak gitu sih. Hmm, oke oke. Hmm, menarik sih Bang. Terus mungkin kalau tadi kita udah bahas lumba-lumba juga kan Bang. Mungkin sekarang Bang Alvin kan juga udah punya pengalaman intern-intern nih ya. Intern-intern nih. Terus kemarin baru baca baca nih yaitu intern di BCG. Jadi project spesialis. Itu mungkin diceritain dari awal sih Bang. Itu ngapain aja? Cerita dapatnya Oke, gimana? Gitu deh, boleh. project spesialis ya di BCG. Oke, jadi awal-awal tuh gue pengen nyari intern, gue FOMO kan sama teman-teman gue. Wih, kok udah pada intern semua, ke gue belum dapet nih. Terus kayak akhirnya gue cobalah kayak coba-coba apply gitu kan. Nah, itu tuh awal-awal gue ditolak. Jadi gue ditolak berapa ya? 30 kali ada. Jadi ya gue desperate sih pas itu, kayak waduh kacau juga ya ditolak sampai 30 kali lebih kali ada. Nah, tapi memang CV gue pas itu masih kurang sih. Gue merefleksikan juga sih, oh ternyata CV gue kayak masih kurang gitu. Terus kayak belum terstruktur dengan baik juga kan. Nah, akhirnya gue benerin lah tuh CV kan. Gue benerin CV-nya kayak lebih terstruktur, terus kayak lebih catchy lah, kayak ada impact-impactnya yang measurable gitu. Nah, itu baru deh gue coba apply-apply lagi. Gue coba apply, ternyata ada BCG, terus ada juga pas itu apa ya, Mamikos. Tuh gue apply juga, nyoba jadi product manager juga kan. Nah, pada saat gue apply BCG itu, gue apply 3 company.
BCG, terus yang Mamikos, sama satu lagi ada Reksadana gitu lah, perusahaan Reksadana. Nah itu tiga-tiganya. Jadi tiga-tiganya tuh di minggu yang bersamaan tesnya. Jadi wah kacau sih. Dan gue tuh kan jurusannya apa ya? Jurusannya kan teknik elektro. Gue tuh nggak ada basic sama sekali di consulting gitu kan. Dan itu tuh gue cuma punya waktu 2 hari buat mempersiapkan gitulah. Kayak sebelum case interview. Nah itu gue benar-benar belajar sih. Kayak nanya-nanya cutting juga. Kayak gimana sih cara case interview yang baik gitu-gitu. Terus akhirnya pas pengumuman gue kan ikut tiga-tiganya tuh kan, yang tadi Mamikos bla 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 itu tiga-tiganya gue dapet tiga-tiganya. Nah tapi gue considernya BCG lah. Karena ya satu dua hal lah adalah ya gitu sih. Terus kalau day to day-nya jadi project specialist tuh paling kayak gue kan PMO ya jatuhnya, kayak project management office gitulah. Nah gue kayak nge-track progress-progressnya klien, terus kayak kerjasama juga, maksudnya kayak koordinasi juga sama project leader gue sama associate gue di situ, kayak solusi-solusi buat klien yang bagus kayak gimana. Pokoknya kayak gitu sih day to day-nya. Terus mungkin kalau working hour-nya tuh agak kacau sih. Working hour-nya tuh dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Itu kacau banget sih. Gue pas itu masih semester berapa ya? Semester 5. Masih kuliah kan. Nah, itu juga, aduh, gue kanan kiri tuh laptopnya. Dua laptop kanan kiri gitu lah. Pokoknya. Tapi gue bersyukur sih. Di BCG gue learn a lot lah. Banyak banget gue belajar dari associate gue, dari project leader gue. Pokoknya dari semua yang di BCG itu insight-nya bener-bener bagus banget sih. Oke. Menarik banget sih Bang. Kayak mungkin tadi yang Abang bilang tentang portofolio dan CV gitu deh. Itu gimana sih Bang Abang bisa bangun sebuah portofolio dan CV yang bagus yang bisa dilirik sama perusahaan-perusahaan gitu? Kalau dari gue sendiri, lu nggak buat CV ya. Buat CV itu menurut gue harus ada ini sih, quantified gitulah, kayak measurable impact tadi yang gue bilang kan. Misalnya kayak lu kerja di company A, oh ternyata impact lu apa nih di company A, atau nggak pakai framework STAR namanya, situation, task, action, sama result. Nah di result ini lu harus nge-highlight lah impact lu apa yang measurable gitu. Itu apa sih namanya, salah satu ininya ya, salah satu caranya. Mungkin overall gitu sih kalau buat CV ya. Apalagi ya, mungkin kalau struktur harus yang chronologically lah, kayak maksudnya tanggalnya yang bagus juga, kayak berurutan gitu lah. Misalkan yang pertama tuh 29 Mei 2021, terus nanti selanjutnya 30 Juli 2022. Pokoknya yang berurutan gitulah. Dan menurut gue lu harus naruh pengalaman lu yang relevan sama apa yang lu mau apply. Ya, misalkan lu mau apply misalkan business operation gitu ya. Nah, kalau menurut gue sih harus nge-highlight pengalaman lu yang related sama bisnis gitulah. Menurut gue gitu sih caranya. Oke. I see. Berarti tadi poinnya itu measurable impact, terus ada yang relevan aja yang dimasukin, sama chronological gitu ya Bang? Iya, benar. Oke. Menarik sih Bang. Karena sekarang juga udah banyak banget gak sih Bang yang udah nyari intern angkatan tahun pertama nyari intern, tahun kedua nyari intern gitu. Mumpung lagi online sih. Iya, mumpung lagi. Justru menurut aku sih sendiri jadi kayak kesempatan gak sih Bang? Kayak mungkin betul. Yang zaman offline dulu kayak nggak bisa sih. Nggak bisa. Intern sambil semester 1 tuh nggak bakal bisa. Tapi sekarang intern udah banyak yang remote juga, banyak yang hybrid juga. Jadi kayak emang visible banget kalau misalkan kita mau intern di semester awal-awal tuh bisa banget sih kalau aku lihat sekarang. Nah, benar. Mungkin kalau misalkan Bang Alvin sendiri sekarang ada ini nggak Bang? Ongoing project atau ongoing something gitu ada nggak? Project ya? Iya. Project lagi ini sih, lagi ada dapat klien website gitulah. Lagi ngerjain website. Oh, oke. Mungkin ini ya Bang,
Boleh cerita nih, kan websitenya ini ya, Href ya, Href ya. Iya. Ya. Boleh cerita dikit-dikit aja bang. Href tuh apa? Terus kayak mulainya gimana? Terus sebenarnya ngapain sih Href tuh? Oke, Haref ya. Haref tuh jadi gue sama temen gue ngeran ini berdua doang sih sama temen gue. Namanya Elian Richard. Itu kita ngebuat sebuah agensi buat website development gitulah. Jadi em, apa ya? Kita tuh bisa istilahnya kita yang ngebuat website gitulah. Jadi kalau kalian ada mau buat website bisa nanya-nanya ke Haref juga. Gitu. Boleh. Eh, ya paling gitu sih. Kita juga nge-cover kayak website organisasi, website eh apa ya, online shop kalian kalau mau dibikinin website juga bisa kok. Terkontak aja ke kita. Nah, sekalian promosi ya bang sini. Iya. Oh, oke. Mungkin ini ya bagi yang nggak tahu, ini kalau nggak salah website IME itu Ikatan Mahasiswa Elektro, itu yang bikin dari Haref ya bang? Yang bikin Elian. Ya, Oh Bang. Elian, oh ya. Mm-mm. Bang, keren sih bang, keren banget sih. Kayak, kalau Iya. mungkin bisa ceritain nggak sih bang? Eh, Ceritain tentang kayak day to day basis, kalau misalkan eh, jadi co-founder gitu, jadi yang ngerjain proyek gitu. Sih. Sebenarnya gue belum terlalu ini sih, belum terlalu gue baru kayak gimana ya? Co-founder ya berarti kayak ngurusin operasionalnya kayak gitu-gitulah, kayak ngurusin cash flow-nya, ngeliat gitu. Tapi karena kita scale-nya juga masih kecil gitu kan, masih berdua doang, kayak belum terlalu sesibuk itu sih. Jadi paling kalau kita ada klien baru kita sibuk kayak nge-progress update buat mereka, weekly progress update, websitenya udah jadi kayak gimana. Paling kayak gitu sih, kayak gue yang nge-lead gitulah meetingnya. Nah, nanti Alien yang jelasin kayak websitenya udah sampai mana gitu. Paling Hmm. kayak gitu sih, gue koordinasinya sama dia. Oke, mungkin eh, kita lebih balik ke topik ini sih bang, kayak kuliah in general nih kan, bang Alvin juga udah angkatan ketiga nih, kayak udah ngelewatin lumayan banyak lah, tuh kayak tadi udah ada inter, udah ada lomba juga gitu. Sebenarnya menurut bang Alvin sendiri kayak selama kuliah tuh apa sih yang penting dicari itu? Kalau gue pribadi ya, ini mungkin pandangan orang berbeda-beda kali ya. Kalau menurut gue sih pas kuliah itu networking sama pengalaman sih. Kalau menurut gue ya, networking tuh kayak semacam lu kenal orang-orang gitu lah, kayak temen lu banyak gitu. Dan menurut gue temennya yang apa ya, yang bisa saling membangun gitu lah ya, saling mensupport. Terus kayak whenever you need them, mereka ada gitu. Terus kayak bisa saling kolaborasi gitu. Terus yang kedua pengalaman. Pengalaman tuh bisa dicari kayak organisasi, lomba, kayak gitu-gitu sih kalau menurut gue ya. Menurut gue gitu. Oke, mungkin tips nih buat ini kan sekarang udah mau mulai ada mahasiswa-mahasiswa baru angkatan 2022. Ada Mm-mm. nggak bang tips buat mereka kayak mereka harus ngapain gitu di awal-awal masa kuliah mereka? Oke. Kalau tips dari gue sih buat maba ya, mungkin di tahun pertama bisa kayak adaptasi dulu lah, kayak ke lingkungan baru kalian. Itu terus habis itu juga mungkin bisa join organisasi-organisasi dulu. Jadi kalian punya gambaran gitu kan, kayak punya pengalaman dan gambaran gitu kayak di organisasi ngapain aja. Dan di organisasi itu banyak added value yang bisa kalian dapetin kok, kayak misalkan kerja sama tim, leadership, or running the meeting. Pokoknya banyak lah di organisasi. Mungkin dia sendiri juga organisasi kan, mungkin udah Hmm. ngerasain benefitnya juga kan ya, ya kan. Iya. Jadi paling itu sih organisasi. Terus kalau bisa juga perbanyak teman, kayak relasi dari luar kampus juga kalau bisa ada relasi-relasi juga lah. Sama akademis menurut gue di tahun pertama gitu, di semester 1 semester 2 menurut gue harus dikencengin sih guys. Akademisnya mungkin difokusin dulu gitu. Oke, mungkin tanya lagi tentang ini sih bang, kalau lomba-lomba, kalau bang Alvin sendiri itu lomba apakah kayak milihnya yang ada lomba ikut atau pertimbangan lombanya biasanya apa aja sih bang? Pertimbangan lomba duitnya.
Ini beneran sih. Jadi gue kalau nyari lomba tuh gue lihat dulu kayak skalanya segimana sih, terus kayak hadiahnya oke apa enggak. Kalau kalau hadiahnya oke, gue ajak temen gue, bro lu mau nggak ikut ini atau enggak ya temen gue yang lain gitu. Kayak oh iya boleh gas. Nah ya udah habis itu kita gas deh kalau bayar. Paling kayak gitu sih. Oke, menarik. Mungkin ini ya, yang ongoing sekarang ini ya pasti. Toko kripto white paper. Juara Kok satu tahu ya, sih? 25 juta kan. Aku juga ikut Takut. bang. Oh iya, Iya. lolos gak? Oh, Lolos kelas ya? 20 besar. Oh iya, keren banget. Mantap, Iya. mantap. Mantap, Sampai kita mantap. saingan dong. Iya, kita saingan dong bang ini. Oke, mantap Gak lah. apa-apa. Sip, Saingan sip. sehat ya bang. Mm-mm. Iya. Eh, eh. Kenapa? Toko kripto. Kemarin sebenarnya pengen nyari pengalaman juga sih. Nggak terlalu lihat duitnya malah. Kalau dari aku sendiri karena juga masih eh, masih Hmm. masih awal ya, masih semester 2 terus masih tanggungan orang tua juga kayak ya udah yang penting ikut dulu aja sih gitu dari aku. Hmm. Mungkin beda ya, orang-orang punya beda motivasi masing-masing ya kalau misalkan mau ikut lomba gitu. Ya, beda-beda lah. Ya, ya itu yang bikin menarik itu sih malah. Iya, Iya. gitu. Mungkin ini juga udah hampir 30 menit sih Bang ini kita Mm-mm. ngobrol-ngobrolnya. Terus ada nggak sih Bang kayak mungkin sebelum yang belum aku tanyain dan Bang Alvin mau ngasih tahu ini ke pendengar-pendengar. Apa ya? Hmm, apa ya? Mungkin kalau lomba, mungkin gue nanya sama Dio kali ya. Kalau Boleh, boleh. lomba gitu biasanya kayak terbatas sama temen aja atau gimana? Kalau dari aku sendiri banyak sih dari mana-mana sih. Bahkan yang toko kripto ini teman-temanku bukan teman-teman UI, teman dari kampus-kampus lain. Nah, Gitu. iya berarti benar sih. Networking kan berarti ya. Nah, Iya. itu cara Dio kayak buat networking itu mungkin gimana tuh? Gue Hmm, kepo sih kalau dari lo. Kan lo waduh. maba juga kan ya? Terus Iya, kayak lo waduh. udah punya networking juga. Ya. Kok jadi podcastnya jadi saya ini bang, harusnya. Nggak kepo aja biar bagi-bagi tips juga kan. Kalau dari aku kebetulan itu teman kenalan teman-teman intern juga. Ya, kayak tadi udah dibilangin kayak sekarang itu jalannya mungkin beda ya. Kayak sekarang aku di semester awal lalu udah bisa mulai intern. Ya mungkin dulu pas angkatannya Bang Alvin bukan opsi karena emang nggak bisa gitu. Dan kayak Hmm. ya sekarang menurutku kayak gimana caranya kita bisa ngelihat opportunity aja sih. Kayak kita harus nyesuaiin sama yang ada sekarang, kebutuhan industri sekarang, terus kayak kita mau ngapain, ya harus kita ikutin. Jadi kalau dari aku sendiri, aku bikin networking dengan cara gitu sih bang, banyaknya. Hmm. Iya benar kan berarti. Kayak itu jadi tips tambahan juga kan. Iya. Paling itu sih. Awalnya gue kagak niat lomba gitulah, kayak kurang niat. Nggak ada desire gitulah. Terus kayak dia ngedorong gue. Awalnya kan gue ikut Mile Zero ITB, ada Mile Zero itu tahun 2019 atau 2020 gue ikut kan. Gue kalah kan. Dari situ gue males gitu kan. Hmm. Terus akhirnya di tahun 2021 ini gue ikut Mile Zero lagi. Terus dia ngajak juga kan. Ikut lagi aja coba. Menang, menang juga, menang juara 3. Kayak confess juga sih jatuhnya. Gagal di awal. Berarti intinya nyoba lagi ya bang, kayak belajar dari pengalaman juga. Jadi kan udah punya gambaran kompetisinya itu bakal kayak gimana. Iya bener. Bener. Bener sih. True, Hmm. true. Menarik, menarik. Mungkin ini juga udah 30 menit lebih kita ngomongnya. Biar nanti nggak kelamaan juga buat pendengarnya yang dari YouTube, dari Spotify. Biar mereka juga dengerinnya nyaman-nyaman aja nih. Mungkin ini bang, 2 kalimat terakhir deh buat nutup podcast ini. Oke, 2 kalimat. Ya, 2 kalimat yang jangan baik-baik aja deh. Eh, Mungkin kalimat pertama consist of satu kata aja deh. Boleh, boleh. Semangat. Kalimat Menurut gue kedua sih kali ini. semangat nih perlu sih, kayak biar lo keep up terus lah, keep up your spirit gitulah. Kalau lo gagal ya tetap semangat itu. Terus yang kedua, jangan takut untuk mencoba, karena mencoba hal baru itu nggak ngerugiin kalian sih.
bahkan itu memperkaya pengetahuan kalian kalau menurut gue gitu. Oke itu ya teman-teman yang dengerin tadi 2 kalimat terakhir dari Bang Alvin, semangat, sama yang terakhir jangan takut untuk mencoba. Buat kalian yang masih mau nyobain lomba-lomba, masih ragu untuk daftar intern mau daftar apa enggak ya cobain aja. Kadang emang nothing tulus juga. Dan durasinya udah segini, bagi yang udah dengerin, terima kasih banget. Jangan lupa kalau misalkan yang nonton dari YouTube untuk subscribe channelnya. Jangan lupa untuk di like. Untuk yang Spotify juga boleh banget di-share ke teman-temannya. Dan sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Okay.